Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian nih gimana caranya sedikit cerita lah ya, bisa menghasilkan uang dari sebuah platform atau investasi ya dengan keuntungan sekarang tuh udah 700 ribu rupiah. Ya lumayan lah ya buat kita jajan, buat nambah-nambah, ya buat kebutuhan sehari-hari. Jadi gini, gue itu investasi pertama kali dengan modal kecil nih guys, dengan modal cuman 100 ribu rupiah ya bisa menghasilkan 700 ribu rupiah. Jadi gue tuh investasi di bidang bukan di bidang sih ya, pokoknya di aplikasi sejenis peer to peer lending. Nah, jadi kalau kalian tahu peer to peer lending tuh bagus, jadi agak sedikit kita nyambung nih ngobrolnya ya. Tapi kalau kalian yang belum tahu, gue akan sedikit cerita nih. Jadi peer to peer lending itu sebuah aplikasi ya yang yang menyediakan untuk kita investasi saat kita tidur, saat kita mau makan, mau jalan-jalan, mau kemana pun, mau lagi kerja pun, uang kita tetap menghasilkan uang lagi atau keuntungan. Uang kita tetap bekerja lah, ibaratnya tanpa kita harus selalu mantau keuangan kita. Karena di aplikasi itu, platform itu, sudah ada pihak-pihak yang terpilih menurut mereka itu sudah profesional untuk mengelola uang kita. Dari sini ngerti nggak sih? Mungkin kalian agak sedikit bingung. Nggak apa-apa, namanya juga belajar investasi sama-sama. Jadi gini, eh, cerita gini, gua waktu itu punya modal ya, punya modal. Cuman gue lihat di aplikasi ini itu cuman 100 ribu rupiah ya modalnya. Dengan 100 ribu gue udah bisa ngasih keuntungan ya. Nah jadi di platform aplikasi ini cara kerja gini guys, dia punya ibaratnya aplikasi ini mengumpulkan modal dari kita semua nih. Gue punya modal dan gue taruh di pihak aplikasi ini. Nah di aplikasi ini nanti ada orang-orang yang menyebarkan atau menyediakan penyalur lah ibaratnya penyalur buat orang-orang dari pihak lain membutuhkan dana itu entah itu buat kebutuhan buat nambah modal usahanya dan lain-lain pokoknya. Kita hanya cukup menyiapkan modal itu dan biasanya ada kayak tipe-tipe orang informasi dari si perusahaan atau orang yang minjem. Biar kita tuh lebih kayak lebih belajar aja sebenarnya ada fitur otomatis yang dimana kita cuma naruh uang dan mereka yang nyebarin uang itu dan kita cuma tinggal nunggu aja nunggu mau tiap hari tiap bulan ada jatuh temponya. Oke, kita mulai aja nih ya biar agak sedikit nggak bingung gua akan ceritain dari awal aja dari nol. Jadi gini, dulu pas pertama kali gue coba ini pertama gua harus benar-benar memilih sebuah platform aplikasi yang resmi pastinya guys. Jadi ingat ya, ketika kalian mau investasi di aplikasi tersebut, kalian harus pilih yang resmi. Nah, jadi gue cek dulu dia resmi apa enggak, apakah udah ada lembaga OJK, ada Kominfo atau Bapepti. Jadi harus kalian cek dulu benar-benar sebuah informasi investasi dari platform aplikasi tersebut. Jangan asal kalian naruh uang kalian, oke? Biar kita lebih aman lah ya. Nah, yang kedua, gua pilih yang ada kayak backup apa ya? Asuransi. Jadi, ketika kita naruh modal di situ, kan kita belum tentu selalu ibaratnya kedepannya bakal lancar. Ngerti nggak sih? Setiap investasi memiliki resikonya. Jadi gue harap kalian bisa ngerti, paham sampai sini. Meskipun di awal kita lancar-lancar terus, kan kita nggak tahu kedepannya entah itu dari resesi keuangan dunia, ekonomi dan lain-lain itu harus benar-benar kita pahamin. Jadi gue pilihlah aplikasi si A yang sudah apa namanya udah resmi. Nama aplikasinya apa sih? Nama aplikasinya yaitu Akseleran. Nah, jadi kalian tinggal ketik aja di Google, di YouTube tuh banyak banget ya kan. Nama Akseleran. Udah resmi dah. Dan setelah itu gua lihat-lihat dong, gue cek dan ternyata modalnya tuh cuman dimulai dari 100 ribu rupiah. Bayangin, cuma dari 100 ribu rupiah. Ya, gue kira kalian mampu lah ya buat investasi cuma dengan modal 100 ribu rupiah. Ya, meskipun ada beberapa orang yang udah berjuta-juta, ada 1 juta, ada puluhan juta yang udah investasi di situ. Tapi nggak apa-apa, kita mah mulai dari nol aja. Mulai dari kecil dulu. Ya, ketika udah mulai kayak mengerti, udah paham, udah tahu caranya, ya kita tinggal eh, tambahin lagi modalnya. Waduh, lampunya mati lagi, bentar ya guys. Jadi kita lanjut. Nah, terus biasanya di aplikasi tersebut ini bukan hanya akseleran, sebenarnya ada beberapa sih. Ada yang namanya
Jatuh tempo. Jatuh tempo itu ibaratnya kita mau investasi di perusahaan A, ya. Kita naruh modal. Biasa kita kalau manual nih, kalau manual gue pilih perusahaan, gue lihat dulu, gue cek ya kan informasi si perusahaannya, ya kan, entah itu orangnya, ya kan, gue cek dan ada jatuh tempo. Kalian mau dikembalikan atau keuntungan kalian mau dapat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Semakin lama kalian meminjamkan atau meminv- menginvestasikan ke aplikasi tersebut dalam dalam periode yang lama ya, waktu jatuh temponya nih ya, itu keuntungannya bunganya semakin besar. Jadi cara kerjanya begitu. Nah, kalau gue biasanya pilih yang sebulan. Gue pilih yang sebulan dan setiap bulan gue akan dapat menghasilkan uang. Nah, tapi enaknya di sini di akseleran ini kita bisa kayak naruh uang nih, nabung ya. Dan keuntungannya itu otomatis bakalan diputerin lagi. Nah, jadi enaknya gue cuman ngecek doang. Tiap bulan tuh gue cuma ngecek gimana eh, uang gue kemana, ya kan, diinvestasiin kemana. Gue cuma begitu doang. Gue lihat masih bagus nggak yang gue pinjemin, ya kan. Dari pengembalian uang, modalnya, keuntungannya masih kayak eh, lancar nggak gitu, sehat nggak sebuah perusahaan tersebut. Makanya gue terus eh, gua pun setelah itu ya kan, setelah dapat keuntungan pun gue nggak pernah ngambil sama sekali keuntungan itu. Makanya sekarang udah menghasilkan 700.000 dimulai dari 100.000 rupiah. Kalau kalian nggak percaya, cek aja aplikasi sekarang. Kalian cek Acelera namanya. Belajar dulu ya. Kalian cari informasi dulu. Jangan terlalu kemakan mentah-mentah omongan gua. Kalian cek. Dan emang di modal 100.000. Menurut gua dia paling worth it saat ini ya. Dari beberapa bulan yang lalu cuma di akseleran yang paling worth it buat gue investasi. Kenapa? Pertama ada asuransi. Asuransi ini buat nge-backup dana kalian. Ibaratnya nih sebuah perusahaan atau yang orang mau mau memakai uang kita itu ya nggak mampu atau ada macet lah ya, entah itu macet atau nggak mampu buat bayar bunganya, keuntungannya, bunganya itu ada backupan namanya asuransi yang bakalan nge-backup kita ya, yang ngejamin modal kita sekitar 99% kalau nggak salah ya. Jadi kalian cek sendiri, gue lupa, pokoknya 100% apa 99%. Pokoknya nge-backup dana kita waktu modalnya bakal dikembalikan. Kalau amit-amit pahit-pahit ada kendala, ya kan kita nggak tahu. Makanya gue selalu bilang ke kalian, coba cari aplikasi atau investasi platform apapun itu yang resikonya kecil, serta ada backupan atau ada jaminan ya, biar modal kita tuh kayak aman. Ya meskipun semakin keuntungan yang besar, biasa resikonya juga besar. Ya, contohnya trading aja itu nggak bisa. Itu emang benar-benar kalau kalian sampai salah trading atau salah membaca arah market, ya kalian bakalan rugi guys. Bahkan hilang modal kalian. Nah, tapi kalau ini beda. Kalau ini emang menurut gue lebih aman dibandingkan trading. Ya, seenggaknya meskipun keuntungannya lebih besar daripada reksadana, resikonya, tapi tetap peer-to-peer lending yang sangat besar. Oke, dari sini paham kan cara alur kerjanya. Jadi udah dapet sekitar 700.000 lebih ya. Gue hampir 800.000 dan itu masih terus diputer sama pihak aplikasinya. Nah, kalau kalian mau ngambil atau WD bisa kok. Setelah jatuh tempo nih ya, setelah jatuh tempo dia udah masuk ke dompet kalian nih, keuntungan serta modal. Kalian setelah mau ditarik atau mau kalian diamin aja terus ya, atau kalian mau investasi langsung nih di manual, kalian cari ya kan perusahaan, kalian cek sendiri. Pokoknya ada dua caranya, dua jenis yang bisa kalian gunain untuk investasi di platform itu. Yang pertama kalian pilih perusahaan sendiri atau orang sendiri manual dari kalian. Kalian cari ibaratnya informasi sendiri. Apakah si pihak yang mau kalian kasih uang ini atau pinjamkan ini bakalan membalikan dengan keadaan lancar. Itu sehat. Maksudnya dia tuh mampu buat kayak balikin modal kalian serta keuntungan kalian. Lalu ada dua cara, yaitu pihak si aplikasi atau akseleran ini yang bakalan otomatis cariin kalian si peminjam ya. Dengan dia yang menganalisa segala perusahaannya, orang yang ini otomatis udah. Kalian cuman siapin modal kalian, kalian udah dapat keuntungan tiap bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Itu seterah kalian sih. Itu pilihan dari kalian. Oke, dari sini sih lumayan ya.
Karena gue juga kerja ya, gue juga ada freelance serta gue juga sering trading. Jadi investasi yang menurut gue worth it buat gue cuma naro daripada gue naro di bank ya yang nggak dapat keuntungan apa-apa. Jadi gue taruh lah di akseleran dan lumayan ya. Sembari gue trading, ibaratnya kalau lagi trading kayak kripto nih, gue beli kripto lagi agak minus merah, ya gue lihat portofolio gue di peer to peer lending tuh hijau terus enak banget. Pokoknya buat cadangan semakin intinya mindset gue tuh banyakin pemasukan daripada pengeluaran ya. Daripada harus irit, lebih baik kalian coba cari solusi untuk kalian bisa memperbanyak pemasukan, bukan hanya dari satu lubang aja, tapi banyakin entah itu satu pintu, tiga pintu. Contoh kontrakan, kalau kontrakan kalian 30 pintu, bayangin, banyakkan mana daripada 5 pintu. Nah, dari situ mindset emang harus dirubah. Oke? Mungkin sampai sini aja karena udah 11 menit juga ya, udah kelamaan. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video gua. Tapi ingat ya guys ya, selalu gua kasih tahu kalian ketika kalian mencoba investasi dimanapun itu, coba modalnya harus kecil aja, seminimal mungkin. Sampai kalian benar-benar paham kerugiannya, paham keuntungannya, cara kerjanya ya. Jangan langsung kalian brek semua modal kalian dan pakai uang dingin. Jangan uang yang kebutuhan buat bayar listrik, buat bayar kontrakan, buat bayar kebutuhan lainnya ya. Harus modal yang di ini yang nggak emang yang nggak akan kepake beberapa tahun. Kalau gue gitu, biar kalian nggak pusing guys. Oke? Pokoknya disclaimer kalau kalian ada hal baik dari video gua, ambil sisi baiknya aja. Tapi kalau cuman kebanyakan buruknya ya nggak usah ditonton, di skip aja karena ini hanya sekedar info dan gue cuma ngasih tahu apa yang gua rasain, maksudnya yang gue alamin saat gue investasi, karena gue emang hobi investasi. Pokoknya terima kasih yang udah nonton ya, sampai jumpa lagi di next video.